Shalom, selamat pagi Bapak dosen, Kakak Asdos, dan teman-teman terkasih. Kami dari kelompok 7 yang akan membawakan presentasi kami yang berjudul Beragama dalam Era Sains Modern. Dan berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Di mana kami kelompok 7 beranggotakan 10 orang, yaitu Elfrida Sinambela dengan NIM 71-2021-222. Kemudian ada Stefano Giadi Pemerintah Purba dengan NIM 71-2021-150. Yang ketiga Johannes Siagian dengan NIM 71-2021-193. Yang keempat Mikael Santoso Sitorus dengan NIM 71-2021-171. Kemudian ada Irfan Handika J. Siagian dengan NIM 71-2021-120. Lalu ada Andreas Elehon Siregar dengan NIM 71-2021-225. Lalu ada Daud Firman dengan NIM 71-2021-075. Ada Tohab Immanuel Purba dengan NIM 71-2021-185. Dan lagi ada Cinta Yaya Simbolon dengan NIM 71-2021-237. Dan yang terakhir yaitu adalah Reynald C. Lumban Tobing dengan NIM 71-2021-076. Dan inilah dari hasil presentasi kami. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Mikael Santoso Sitorus dengan NIM 71-2021-171. Dalam materi kelompok beragama di era sains, di bagian pendahuluan saya akan menjelaskan awal mula adanya saintifik. Itu bukan dimulai dari zaman penulisan kitab-kitab suci kuno, melainkan berawal dari pengkajian-pengkajian saintifik pada era revolusi di abad ke-17 yang dilakukan oleh matematikus dan astronom Jerman yaitu Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630. Dan pada tahun 1564 sampai 1642 itu dilakukan oleh fisikawan, matematikus dan astronom Italia yang bernama Galileo Galilei. Sedangkan asal mula munculnya agama dijelaskan oleh Herbert Spencer. Ia berpendapat bahwa dahulu manusia sudah sadar akan kematian yang pasti dialami seluruh orang. Cara percayanya pun beragam. Orang-orang di zaman purba atau primitif misalnya merasa bahwa terdapat kekuatan magis yang meliputi sebuah benda atau bahkan manusia. Di masa prasejarah, lahir beberapa keyakinan seperti animisme, dinamisme, teoisme, dan lain-lain. Bukan hanya itu, kepercayaan terus berkembang hingga terdapat sebuah istilah mengenai Tuhan yang dikenal sebagai satu-satunya pencipta alam semesta dan memiliki kendali atas segalanya. Ini merupakan hasil yang ditimbulkan dari rasa takut manusia semula. Peradaban akhirnya melakukan penyembahan terhadap sesuatu yang tidak terlihat, namun pengaruhnya sangat penting, yang meliputi dewa, roh, dan hingga zat yang tertinggi disebut Tuhan. Nah, Oke, baik teman-teman, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu konteks masa kini, sekularisasi dan desekularisasi. Mungkin kita sudah tidak asing ya teman-teman dengan kata sekularisasi, yang dimana kalau kita lihat mundur ke belakang bagaimana sejarah hadirnya sekularisasi sekitar tahun 1950-an dan 1960-an, para sejarawan dan sosiolog agama serta para pakar ilmu politik itu mengajukan sebuah teori sekularisasi. Nah, gagasan dari kunci teori ini menyatakan bahwa modernitas menyebabkan kemunduran peran agama di dalam masyarakat dan pikiran perorangan. Nah, kalau kita melihat banyak sekali berbagai sudut pandang mengenai apa itu sekularisasi. Akan tetapi sudut pandang tersebut tetap sama-sama sepakat pada satu poin, yakni dominasi agama atas masyarakat dan kebudayaan berakhir. Lalu apa contoh konkretnya? Nah, contoh konkretnya dapat kita lihat pada masa kini, banyak agama tergusur ke ruang privat,
batinia, individual, dan ritual saja. Nah, salah satu tokoh terkenal itu mengemukakan pendapatnya, yaitu Peter L. Berger, mengemukakan bahwa sekularisasi merupakan suatu proses melalui mana sektor-sektor dalam masyarakat dan kebudayaan dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan. Menurutnya, faktor pendorong sekularisasi adalah peradaban manusia sebagai suatu keseluruhan yang menyebar ke seluruh dunia, dinamika yang ditimbulkan oleh kapitalisme industrial, gaya hidup yang ditimbulkan oleh produksi industrial, pengaruh ilmu pengetahuan modern, dan menurut Berger, akar dan benih sekularisasi adalah tradisi keagamaan Barat telah menjadi fondasi-fondasi peradaban modern. Kemudian teman-teman, kita akan melihat pada poin yang kedua, yakni desekularisasi. Kalau tadi kita telah mendengarkan apa itu sekularisasi, sekarang itu adalah kita akan melihat apa itu desekularisasi. Sesuai namanya, maka desekularisasi merupakan sebuah arus yang melawan arus sekularisasi. Berger merupakan salah satu tokoh yang tidak memperkirakan kehadiran arus desekularisasi. Sebagaimana tadi yang sudah kita dengar bahwa Berger ini menyatakan bahwa ketika pada proses sekularisasi agama ini malah menghilang. Akan tetapi ia juga tidak menyangka akhirnya ada arus yang melawan bagaimana yang telah ia kemukakan. Desekularisasi paling nyata dapat dilihat dalam Islam dan kekristenan evangelikal, yang dalam penilaian Berger sebagai agama yang bangkit paling dinamis dalam dunia masa kini. Akan tetapi Berger mengecualikan baik negara-negara bagian Eropa dan Amerika Serikat, karena di sana masih sangat kuat sekularisasi. Sedangkan menurut Rodney Stark dan Roger Finke dalam bukunya menjelaskan bahwa setelah hampir 3 abad kegagalan telak nubuatan dan misrepresentasi baik atas nama masa lampau maupun atas nama masa kini, tampaknya ada sudah waktunya untuk membawa doktrin sekularisasi ke makam teori-teori yang gagal. Nah, apa yang dimaksud dalam pendapat mereka, yang dimana mereka ini mengatakan bahwa sekularisasi itu sebenarnya teori-teori yang gagal, sehingga mereka ini lebih mendorong apa itu yang namanya desekularisasi, sehingga arus desekularisasi ingin mengatakan bahwa agama tidak mengalami kemunduran, akan tetapi semakin mengalami pertumbuhan di tengah arus modernitas yang terjadi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam peran sains dalam agama Kristen. Yang pertama, menjelaskan mujizat-mujizat Yesus. Beberapa mujizat yang dilakukan Yesus seperti mengubah air menjadi anggur di Kana yang tertulis dalam Yohanes 2 ayat 1-11 dapat diberikan penjelasan ilmiah melalui proses fermentasi dan biokimia. Yang kedua, membuktikan kebenaran Alkitab. Penemuan-penemuan arkeologi seperti penemuan naskah Laut Mati, puing-puing kota Niniwe dan Babel telah membuktikan kebenaran sejarah yang tertulis dalam Alkitab. Yang ketiga, memperkuat iman Kristen. Ilmu pengetahuan modern seperti ilmu kosmologi dan biologi evolusioner telah memperdalam pemahaman umat Kristiani akan kebesaran dan kemahakuasaan Sang Pencipta. Lalu, produk-produk sains yang digunakan dalam agama Kristen. Yang pertama, alat perekam untuk merekam khotbah dan renungan, proyektor dan layar untuk menampilkan ayat-ayat Alkitab atau lirik lagu pujian. Selanjutnya keyboard dan gitar elektrik untuk mengiringi nyanyian dan pujian. Sound system untuk memperkeras suara pada saat kebaktian. Lalu jam dinding dan jam tangan untuk pendisiplinan waktu beribadah. Oke, kita masuk strategi God of the Gaps. God of the Gaps ini muncul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam lingkup manusia yang tidak bisa dijawab oleh sains. Alasan dari tidak bisa dijawab oleh sains adalah karena dahulu sains itu tidak memiliki bukti-bukti konkret mengenai apa jawaban-jawaban dari
pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari umat manusia. Misalnya keberadaan bumi ini atau asal-usul dari jagat raya, dan juga pertanyaan kenapa hujan bisa terjadi, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang dimana harus membutuhkan bukti-bukti sains, tapi dahulu sains tidak bisa. Maka dimunculkanlah strategi God of the Gaps, yang artinya segala pertanyaan itu dijawab oleh yang namanya keberadaan Tuhan. Artinya jawaban dari pertanyaan itu dikaitkanlah dengan mengatakan bahwa itu asal-usulnya dari Tuhan, hujan itu dari Tuhan, jagat raya itu tercipta gara-gara adanya Tuhan. Jadi segala pertanyaan mengenai kehidupan itu dikaitkan dengan keberadaan Tuhan atau keadaan ilahi. Tetapi sering berjalannya waktu, jawaban-jawaban seperti itu tidak dapat memuaskan oleh para manusia atau juga para ilmuwan yang selalu mengkaji atau mencari berbagai penelitian agar kiranya ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada jawaban secara saintifik, dan akhirnya terjawablah beberapa pertanyaan-pertanyaan itu dan dibuktikan secara saintifik. Dan saat ini strategi God of the Gaps itu menjadi kian melemah dan bahkan redup gara-gara orang sedikit menerima jawaban yang sesimpel itu. Jadi ada anggapan bahwa jawaban seperti itu adalah jawaban-jawaban orang yang malas, yang tidak menggunakan logikanya untuk mencari apa alasan dari semua eksistensi yang ada di sini. Jadi strategi God of the Gaps itu semakin redup, tapi keagamaan ataupun cara orang beragama itu tidak redup. Artinya di sini semakin dikorelasikan. Jadi dikatakan bahwa orang beragama yang diinginkan atau yang benar itu adalah ketika dia menggunakan akal atau rasionya dengan tidak hanya percaya begitu saja, tetapi menafsir. Jadi mencari atau mengkaji ulang apa asal-usulnya, apa maksud dari Tuhan dengan mengkorelasikan penelitian atau pembuktian secara saintifik. Jadi kalau bisa dikatakan beragama dan berakal budi itu, berpikir kritis itu harus dikorelasikan. Itulah tujuan akhir dari strategi God of the Gaps ini. Lanjut, masuk ke dalam tantangan beragama dalam era sains. Di sini saya ada memiliki 3 poin. Yang pertama, pengembangan teknologi AI. Terus 2, biotika. Terus yang ketiga, kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Oke, seperti yang kita tahu bahwasannya perkembangan AI atau perkembangan kecerdasan buatan ini makin bertambah hari, tambah tahun, makin perkembangannya sangat pesat seperti itu. Dan poin yang pertama itu pengembangan teknologi AI, yang dimana kemajuan teknologi sekarang menimbulkan pertanyaan etika tentang tanggung jawab manusia atas kehidupan yang semakin canggih dan mampu membuat keputusan, seperti harus siap mengambil keputusan tentang dirinya sendiri seperti itu. Terus yang kedua, masuk ke dalam biotika. Dalam perkembangan ilmu biologi seperti cloning, rekayasa genetika, dan manipulasi embrio dapat menimbulkan pertanyaan etika dan moral dari sudut pandang agama, yang dimana tantangan ini mencakup pertimbangan tentang batas-batas etika dalam mengubah hidup dan proses kehidupan. Masuk ke dalam poin yang ketiga, kebebasan beragama dan hak asasi manusia,
yang dimana di sini perkembangan sains dan teknologi bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama kebebasan beragama. Yang dimana contohnya, bagaimana teknologi sains dapat mempengaruhi keputusan yang berbasis pada keyakinan agama. Terus, seperti yang kita ketahui bahwasanya ilmu pengetahuan dan agama dianggap sebagai dua aspek yang berbeda dalam penyediaan pengetahuan dan nilai dari kehidupan manusia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cintaya Baru Simbolon dengan NIM 712021-237. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik antara agama dan sains menurut perspektif Alkitab. Nah, kalau kita melihat dari perspektif Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1-2 dan 4a, di sana pada masa penciptaan terdapat kejanggalan dari buku bahan bacaan yang sudah bahan bacaan acuan kita. Yang dimana dalam buku bacaan dikatakan bahwa hari pertama, hari kedua, hari ketiga yang Tuhan ciptakan adalah tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lainnya. Tetapi yang menjadi kejanggalan, kenapa di hari keempat baru diciptakan benda-benda penerang seperti cahaya, sementara tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan cahaya. Nah, kalau di dalam bahan bacaan ini juga dikatakan bahwa kisah penciptaan itu bukanlah sejarah, melainkan sastra istiadat. Nah, dan kita juga kalau melihat bangsa Israel pada masa itu, pada masa pembuangan ke Babilonia, mereka masih mempercayai kitab Kejadian ini, yang dimana mereka masih menyembah seperti matahari, bulan, dewa-dewi, patung, dan lainnya. Jadi ini terdapat konflik yang dimana kalau kita melihat di sekarang, di zaman kita tidak lagi mempercayai bahwa kita menyembah patung, menyembah dewa-dewi, menyembah matahari, itu sudah tidak lagi. Nah, yang menjadi konflik adalah di hal tersebut. Ya, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan membanding watak sains dan watak agama. Pembahasan ini mencerminkan antara watak esensial sains dan agama. Nah, pada dasarnya, pada pendekatan ini, seperti diungkapkan oleh Feynman dan Gianotti, di sini dikatakan adalah tentang menghindari penipuan diri sendiri dan memperoleh pengetahuan melalui metode panjang dan sulit. Nah, perbandingan kemudian mengarah pada peran agama dalam menghadapi sains yang modern. Meskipun ada upaya untuk memadukan keduanya. Dan di sini pembahasan ini menyatakan bahwa klaim-klaim sains lebih kuat dan terlihat konflik dengan klaim-klaim agama. Nah, strategi yang diambil oleh beberapa penganut agama untuk mempertahankan keharmonisan antara agama dan sains. Di sini menunjukkan ada beberapa juga perbandingan-perbandingan gitu. Jadi di sini kita akan bahas yang pertama itu ada pendekatan terhadap pengetahuan kebenaran. Sains mengatakan mengutamakan pengetahuan yang diperoleh melalui observasi, analisis yang saintifik, eksperimen dan bukti empiris. Nah, penekanannya pada pemikiran logis dan metode ilmiah. Sedangkan agama berkaitan dengan kepercayaan pada kitab suci seperti Alkitab, ajaran agama dan iman pada keberadaan makhluk tanpa memerlukan bukti empiris yang konkret. Ada juga pemahaman terhadap kebenaran mutlak. Sains menerima bahwa pengetahuan dapat berkembang dan direvisi seiring waktu sesuai dengan temuan yang baru. Tidak ada kebenaran mutlak dan selalu terbuka untuk perbaikan. Dan pada agama, pada umumnya agama cenderung menyatakan kebenaran mutlak yang terkandung dalam Alkitab suci dengan juga ajaran agama. Nah, sikap terhadap antara sains dan agama. Di sini sains lebih cenderung mencari pemahaman objektif melalui metode ilmiah jika ada konflik antara sains dan keyakinan agama. Pasti sains cenderung diutamakan. Kalau agama, beberapa pendukung agama berusaha menciptakan keharmoni antara keyakinan agama dan penemuan sains. Tetapi
Di sini kami berpendapat bahwa upaya ini dapat merugikan integritas agama. Dan kita melihat dalam pembahasan ini mencakup periode pramodern dan prailmiah, di mana Alkitab juga kitab suci ditulis menekankan bahwa sains modern tidak dapat ditemukan dalam kitab-kitab suci yang kuno karena kurang pendekatannya signifikan pada masa itu. Nah, poin tersebut memperkuat dengan menyoroti bahwa ilmu pengetahuan diperoleh dari pengamatan dan analisis secara saintifik, bukan hanya dengan mengikuti kitab-kitab yang dengan ajaran agama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi agama tunggal dalam era sains modern. Mungkinkah agama tunggal seperti yang dijelaskan dalam buku Beragama dalam Era Sains Modern adalah konsep yang mencoba untuk menyatukan atau mengintegrasikan keyakinan dan praktik keagamaan dengan pemahaman ilmiah modern. Dalam konteks ini, agama tunggal mengacu pada upaya untuk menemukan kesatuan atau harmoni antara agama dan sains. Pendekatan ini mencoba untuk menjembatani jurang antara pandangan keagamaan tradisional dan pengetahuan ilmiah modern yang seringkali dianggap bertentangan. Dalam pandangan ini, agama dan sains tidak harus saling meniadakan atau bertentangan, tetapi sebaliknya, mereka dapat saling melengkapi dan berkontribusi satu sama lain untuk pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan makna kehidupan. Agama tunggal juga bisa memperkuat ide bahwa esensi dari semua agama adalah sama, meskipun ekspresi mereka berbeda secara kultural dan historis. Ini menciptakan landasan untuk dialog antar agama yang lebih harmonis dan kolaboratif, di mana perbedaan-perbedaan antara agama-agama dipahami sebagai variasi dari kebenaran yang lebih dalam yang bersifat universal. Dalam mencapai keselarasan, konsep agama tunggal mengeksplorasi cara-cara di mana agama-agama tradisional dan pemahaman ilmiah modern dapat berdampingan secara harmonis tanpa mengorbankan nilai-nilai inti dari masing-masing. Pertama-tama penting untuk memahami bahwa agama dan sains sering dianggap memiliki domain pengetahuan yang berbeda. Agama seringkali berkaitan dengan keyakinan, nilai, dan praktik keagamaan yang melibatkan aspek-aspek metafisik dan spiritual kehidupan. Sementara sains cenderung fokus pada observasi empiris, pengujian hipotesis, dan pemahaman alam semesta melalui metode ilmiah. Dalam beberapa konteks, perbedaan ini telah menyebabkan konflik atau ketegangan antara pandangan agama dan pengetahuan ilmiah. Namun, pendekatan agama tunggal mencoba untuk mengatasi perpecahan ini dengan menawarkan perspektif yang lebih inklusif dan holistik. Ini melibatkan pengakuan bahwa agama dan sains, meskipun memiliki fokus dan metodologi yang berbeda, sebenarnya dapat saling melengkapi dan memberikan kontribusi satu sama lain untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan makna kehidupan. Pendekatan agama tunggal juga memperkuat gagasan bahwa sains tidak harus dipandang sebagai musuh agama, tetapi sebaliknya dapat dilihat sebagai alat untuk memperdalam pemahaman kita tentang penciptaan dan peran kita dalam alam semesta. Dengan menggunakan metode ilmiah, kita dapat menjelajahi realitas fisik dan proses alam secara lebih rinci. Sementara dengan bimbingan nilai-nilai agama, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan tujuan di balik fenomena tersebut. Namun, penting untuk diakui bahwa konsep agama tunggal tidak selalu diterima secara universal dan menjadi subjek debat di antara cendekiawan agama dan ilmuwan dan masyarakat pada umumnya. Beberapa orang mungkin menentang ide menyatukan agama dan sains, menganggap bahwa keduanya harus dipertahankan sebagai domain pengetahuan yang terpisah dan tidak boleh dicampur adukkan. Sementara yang lain mungkin melihat pendekatan agama tunggal sebagai langkah penting untuk menuju rekonsiliasi antara kepercayaan agama dan pengetahuan ilmiah dalam era modern yang kompleks ini. Oke, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Titik temu antara agama dan sains. Agama dan sains sering kali dipandang sebagai dua entitas yang bertentangan. Agama diasosiasikan dengan keyakinan dan nilai-nilai spiritual, sementara sains berkaitan dengan fakta empiris
dan rasionalitas. Namun, agama dan sains sebenarnya dapat saling melengkapi satu sama lain jika kita mencari titik temu di antara keduanya. Titik temu agama dan sains ini dibahas cukup dalam di buku ini, yang menjadi acuan kelompok sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dalam bukunya Beragama di Era Modern, Franz Magnus Suseno menguraikan bagaimana agama dan sains sebenarnya tidak perlu saling bertentangan. Perseteruan antara keduanya muncul disebabkan sikap berlebihan baik dari pihak agamawan maupun ilmuwan. Franz menjelaskan titik temu antara agama dan sains dapat ditemukan melalui sikap yang lebih moderat. Agama tidak perlu takut terhadap perkembangan ilmu dan sains, dan juga harus mengakui keterbatasan ilmu dalam menjawab persoalan hidup. Titik temu antara agama dan sains juga dapat dibedakan dengan cara mempertahankan nilai-nilai spiritual dan keyakinan agama, sekaligus menerima fakta ilmiah jika memang terbukti. Contohnya, meyakini proses evolusi makhluk hidup, tapi tetap percaya bahwa pada akhirnya manusia diciptakan oleh Tuhan. Selanjutnya, ialah mengakui bahwa agama dan sains memiliki batasan dan kekurangan masing-masing dalam menjawab pertanyaan besar tentang alam semesta. Oke, baik. Kita akan masuk ke dalam tanggapan kritis. Tanggapan kritis dari kelompok kami yaitu adalah perkembangan beragama dalam era sains modern ini membuat dan memahami tentang spekulasi bahwasanya antara kedalaman dari gereja dan sains itu menemukan titik temu yang sangat baik dan hasilnya sangat signifikan terhadap teknologi zaman sekarang yang berimplikasi pada konteks zaman modern saat ini. Meskipun ada beberapa kalangan yang tidak menerima antara titik temu dari agama dan sains ini, mereka itu mengatakan seperti itu karena sulitnya menerima dan menemukan sebuah relasi kebenaran antara dua keterhubungan ini. Namun yang menjadi pertanyaan dari kelompok kami, yang menjadi pertanyaan kritis adalah, apakah kalangan yang tidak menerima hubungan antara agama dan sains ini bisa menerima titik tolak atau temu terkait konteks teknologi zaman sekarang atau modern saat ini? Oke, baik. Kita akan masuk ke dalam bagian kesimpulan. Di bagian kesimpulan ini bisa kita runut kembali bahwasanya kehadiran agama dalam era sains modern ini membawa dampak yang sangat signifikan dan sangat baik kepada kemajuan teknologi saat ini. Yang dimana ketika teman saya di bagian pendahuluan mengatakan bahwasanya sains diartikan sebagai pengetahuan yang dasarnya diperoleh dan pembelajaran bukti. Sementara agama itu diperoleh dari sebuah sistem yang mengatur keimanan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri dan melakukan peribadatan kepada Tuhan. Sejatinya, sains modern yang berkembang saat ini itu dimulai dari dominasinya agama yang ada di atas sains. Jadi agama di sini, agama di atas, sainsnya di bawah. Jadi kemudian dinalar sejarah dahulu itu dengan secara nalar dan dinominasinya dengan memang dari dulu itu ada banyak sekali persoalan dan tabu keagamaan di era penjarahan Eropa dan ke era kemenangan yang bersifat sekuler atas hal-hal yang ilahi dan sakral begitu. Tatkala kemudian beragama dalam era sains modern ini mampu melihat dalam mewujudkan kesadaran orang-orang terhadap kita sebagai manusia untuk yang beragama itu untuk mengetahui watak yang sebenarnya dalam beresensial terhadap sains dan agama ini, untuk kita bisa mencari bagaimana klaim yang bisa berlandaskan sumber kebenaran tersebut. Dan sehingga kalau kita dilihat dari kebenaran dan agama dan sains ini sangat melengkapi satu sama lain. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 7 yang tentang beragama dalam era sains modern ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan yang mau diajukan atau yang mau ditujukan kepada kami, silakan langsung di kolom komentar ditanyakan.
Shalom, terima kasih.